Shalom buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita sudah menjalani kehidupan ini dengan banyak dan beragam cerita. Mulai dari perjalanan kehidupan hingga pada perjalanan kematian itu sendiri. Banyak orang yang menerka-nerka arti kehidupan. Banyak juga orang yang mengada-ada akan kematian. Begitu banyak tanda tanya. Begitu banyak pertanyaan. Bahkan begitu banyak orang yang ingin mempertanyakan apa yang belum ia ketahui. Sepintas, masa perjalanan kita dihitung berapa lama kita hidup. Semakin lama kita menjalaninya, maka begitu banyak rintangan. Bahkan segala hal yang kita tidak tahu, akhirnya mulai mengerti perlahan demi perlahan. Untuk itu coba kita belajar bagaimana memahami masa-masa prapaskah hingga masa-masa Paskah yang mau kita rayakan di minggu saat ini. Kalau Anda berjumpa dengan teman gereja, bahkan teman kita Kristen, pada masa-masa prapaskah, pada masa-masa mau mendapati hari Paskah, dan pada perayaannya, apa salam Anda kepadanya? Apa salam Anda pertama kali yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Apakah Anda hanya tersenyum saja? Masa iya? Apakah Anda hanya bingung dan sungkan ingin mengucapkan selamat Paskah kepada teman kita? Berbeda halnya orang yang begitu ragu ingin mengucapkan bahwa hari ini adalah hari Paskah. Mari kita rayakan. Sebagian orang bingung. Dan sebagian lagi kita tidak tahu. Dia bingung atau mungkin tidak mau tahu. Berbeda juga halnya bila kita lihat dalam kacamata pribadi, lepas pribadi. Pada suasana Natal orang berbondong-bondong, berlarian, berpergian, bahkan mengucapkan di segala media, bahkan bersalaman di tempat-tempat yang ia rasa bertemu dengan kerabatnya. Ia akan katakan, selamat Natal buatmu, selamat Natal mama, selamat Natal bapak, dan selamat Natal untukmu adikku, selamat Natal untukmu abangku, kakakku, atau keluarga yang kita kasihi. Begitu semangatnya, begitu senangnya kita menyuarakan bahwa kedamaian Natal memberikan suasana yang begitu mengharukan bagi kami. Karena Kristus lahir. Lantas apa yang terjadi pada masa Paskah? Mengapa begitu banyak orang merasa enggan untuk mengucapkan selamat Paskah kepada temannya, kepada keluarganya, adiknya, kakaknya, abangnya, bahkan orang tuanya? Untunglah di banyak gereja orang sudah biasa saling mengucapkan selamat hari Paskah. Memang hari Paskah sudah sepatutnya kita mengucapkan selamat. Mengapa?
Karena peristiwa Paskah itu sangat penting dan menentukan kehidupan kita. Kalau peristiwa Paskah itu tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa? Sebab Kristus yang sudah meninggal, dunia tak mungkin mau mendengar doa kita. Karena dia sudah meninggal. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa gunanya kita membaca firman-Nya? Sebab firman-Nya tidak berlaku. Kalau Kristus juga tidak dibangkitkan, ia hanyalah sebagai pahlawan yang gugur di medan perang, lalu diberikan penghargaan. Kristus bukanlah pahlawan. Dia bukanlah orang yang kita anggap sebagai wah, hebat sekali dia. Dapat melakukan hal-hal yang kecil, dapat mengubah hal-hal yang besar yang terjadi pada waktu. Padahal yang kita butuhkan bukanlah pahlawan, melainkan juru selamat dan pemimpin kita untuk masa mendatang. Kenyataannya, keselamatan sedang dan telah diberikan kepada kita. Kenyataan yang paling berharga adalah Kristus bangkit dan dia hidup. Ia hidup hingga kini. Ia memerintah kita dengan roh dan firman-Nya. Hari Paskah adalah hari pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah, menjadi penebus bagi semua umat manusia. Itu berarti bahwa dengan peristiwa Paskah kita menerima kepastian seperti pengampunan dosa, kepastian iman, dan kepastian hidup. Bukankah itu menggembirakan bagi kita? Bukankah itu menyenangkan bagi kita? Paulus juga katakan ketika ia melayani di Korintus, syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, bukankah sepatutnya kita saling menyatakan perasaan gembira pada hari Paskah? Mari menikmati Paskah ini dengan begitu dan banyaknya kegembiraan yang kita rasakan. Kita mau melihat bagaimana Paskah ini benar-benar terjadi dan menggembirakan di tempat-tempat lain. Pada gereja-gereja Ortodoks yang terdapat dan banyak di Rusia, di Yunani, bahkan di negara Eropa Timur, mereka mempunyai satu ciri khas dan salam pada waktu-waktu mendekati Paskah. Dan ketika menjelang Paskah, mereka mengatakan dan mengucapkan Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Lalu orang yang menerima perkataan tersebut harus menjawab dengan perasaan yang menggembirakan, dan ia mengatakan, benar, ia sudah bangkit. Ada juga gereja di Ortodoks yang menggunakan salam itu bukan hanya pada hari Paskah, melainkan setiap hari Minggu dan setiap pagi. Ada juga dari beberapa kalangan, bila kita melihat lebih dalam, orang dengan begitu bergembira mengatakan, Christ the Lord, Christ is risen. Kita berharap bahwa Yesus yang sudah bangkit membawa kegembiraan kepada kita semua. Bukankah salam itu mengandung inti yang paling pokok dari iman kita? Mungkin ada baiknya kita mencoba mempopulerkan salam itu kepada teman kita dan mengatakan kepada dia, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lalu mari kita menjawab, benar, ia sudah bangkit. Baiklah, jikalau perkataan tadi masih juga canggung kita rasa
untuk mendekati dan merayakan masa-masa Paskah saat ini, saya katakan selamat Paskah dan selamat merenungkan. Kiranya kedamaian dan kesukaan akan kebangkitan Kristus Yesus menjadi penerang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.